Kan boleh santai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Alhamdulillah sekarang pertemuan kedua ya. Alhamdulillah pertemuan kedua. Seperti saat pada pengantar kemarin di pertemuan pertama, di pertemuan kedua ini udah Bapak share kan materinya ya di WA Group ya? Iya Pak. Udah di download, udah dilihat? Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi materi pertama kita akan identifikasi, ya, identifikasi komoditas, ya, identifikasi komoditas. Nanti akhirnya itu ada tugas terakhir, ya. Nanti tugasnya boleh dikerjakan perorangan, boleh juga dikerjakan berkelompok. Tapi kalau uploadnya masing-masing ya. Oke, untuk link absen Bapak akan mulai share ya. Link absensi Bapak akan mulai share di chat. Nanti sambil menyimak silahkan sambil diisi ininya, linknya ya. Iya Pak. Udah muncul belum? Belum Pak. Nah, itu link absennya udah muncul. Oke, kita mulai ya. Bapak akan mulai dengan tayangan. Ini Pak. Ngerti Pak. Pak, cara absennya langsung tulis Pak. Diklik aja di situ. Iya Pak. Di link ada nggak? Kelihatan nggak linknya? Ada Pak. Ya. Ada Pak. Nopal. Ada tayangannya, ada nggak? Ada. Volumenya ya. Oh. Oh iya ada. Ada. Ada Pak. Ada Pak, ada. Nah, suaranya nggak ada ya? Iya. Iya Pak, ada. Yang pertama, sayuran dan Nah, gedein lagi Pak Diti. contohnya sawi. Dilong, kameranya dilong. Tanaman sayuran dapat tumbuh Apa, dengan Bang? baik di berbagai daerah. Ya, tanaman karena hasilnya sinar matahari. Ada ketangkap nggak suaranya? Ada Pak. Ya Pak. Makanan deh. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia dan itu merupakan makanan yang maha esa. Untuk itu, kita patut bersyukur atas terciptanya sumber daya alam atas tanaman sayuran tersebut. Sayuran merupakan tanaman yang dibudidayakan secara intensif. Adapun roh hidup tanaman sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian yang dipanen atau dikonsumsi. Yang pertama, sayuran daun. Contohnya, sawi, selada, dan bayam. Untuk yang kedua, sayuran umbi atau akar. Contohnya, lobak, wortel, dan kentang. Untuk yang ketiga, sayuran bunga. Contohnya, brokoli dan kembang kol. Untuk yang keempat, sayuran batang. Contohnya, asparagus dan
pakis. Untuk yang kelima, sayuran buah. Contohnya, tomat, timun, dan terong. Untuk yang keenam, sayuran polong atau biji. Contohnya, buncis, kapri, dan kacang panjang. Berikut ini 5 kunci sukses memproduksi tanaman sayuran. Yang pertama, bibit. Kunci utama dalam budidaya ialah mempunyai bibit yang berkualitas. Menurut pengalaman, perlakuan apapun yang akan kita berikan kepada tanaman, selama bibitnya tidak baik, niscaya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Kedua, pupuk. Secara umum, pupuk berfungsi sebagai sumber unsur hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada tanaman dan perbaikan struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan. Ketiga, pengolahan tanah. Tanah merupakan media untuk tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Pengolahan tanah sangat penting untuk mengaktifkan mikroorganisme, memperbaiki aerasi tanah, dan juga mengendalikan hama-hama yang berada dalam tanah, termasuk telurnya. Keempat, air. Lebih dari 90% bagian tubuh tanaman adalah air, sehingga air merupakan kebutuhan dasar dan wajib dalam budidaya tanaman. Air juga digunakan untuk proses fotosintesis pada tanaman. Kelima, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu tanaman dan penyakit pada tanaman. Untuk memaksimalkan hasil produksi, tanaman perlu dilindungi dari penyakit, hewan pengganggu, dan rumput liar. Hampir setiap bagian dari tanaman sayuran dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan. Marilah kita pelajari bagaimana cara membudidayakan aneka jenis tanaman sayur. Hal ini sangat penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayahmu. Kangkung. Kangkung atau Ipomoea repta termasuk sayuran yang mudah dibudidayakan. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh baik di dataran rendah. Terdapat 2 jenis kangkung yang bisa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Selada. Tanaman yang mudah panen selanjutnya ialah selada. Jenis tanaman ini mudah tumbuh di dataran rendah dan panas. Akan tetapi, lebih baik lagi jika ditanam di dataran tinggi. Selada bisa ditanam dengan cara konvensional maupun secara hidroponik. Sayuran selada ini memiliki tekstur yang renyah dan juga rasanya yang segar. Banyak orang menyukai selada untuk dijadikan lalapan tiap menu masakannya. Bayam. Bayam atau Amaryllis spp. Budidaya bayam efektif dilakukan di dataran rendah maupun dataran tinggi, hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Di Indonesia terdapat 2 jenis tanaman bayam, yaitu
Pertama, jenis tanaman bayam cabut yang terdiri dari bayam hijau dan bayam merah. Kedua, bayam yang berdaun lebar atau bayam raja. Tanaman bayam dapat dipanen dengan cara dicabut atau dipotong setelah umur 20 hari setelah tanam. Katu. Katu banyak digunakan sebagai bahan sayuran, lalapan, warna makanan, dan obat. Beberapa nama daerah katu antara lain kareko, simani, dan jengkol manis. Tanaman katu tumbuh menahun berbentuk semak berduri dengan ketinggian antara 2,5 sampai 5 meter. Sawi. Tanaman sawi dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Meskipun pada kenyataannya hasil yang diperoleh lebih baik di dataran tinggi. Tanaman sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Selatri. Selatri termasuk salah satu komoditas tanaman sayuran yang banyak digunakan untuk penyedap dan penghias hidangan. Tanaman selatri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu selatri tangkai, selatri umbi, dan selatri daun. Bawang daun. Bawang daun mempunyai aroma dan rasa yang khas, sehingga banyak digunakan untuk campuran masakan, seperti soto, sop, dan lainnya, dan juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan produsen mie instan. Ada 3 jenis bawang daun yang banyak dibudidayakan di Indonesia, yaitu bawang pring, bawang kucai, dan bawang bakung. Bagaimana? Oke. Sudah tadi? Nopal. Sudah disimak Nah, tayangannya? mangkap, Pak. Oke. Dari Reno silakan. Oke, kita akan Nopal, berdiskusi ayo. tentang ruang lingkup. Jauh Ruang Lampung. lingkup tanaman sayuran. Tadi berdasarkan tadi ruang lingkup tanaman sayuran kita identifikasi dulu ya. Tanaman sayuran itu menurut ketinggian tempat itu bisa dibagikan, ada tanaman sayuran yang untuk khusus dataran rendah, kemudian dataran menengah, kemudian dataran tinggi. Ya. Jadi ada tanaman sayuran dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi. Oke. Terima kasih. Nah, berdasarkan asal sayur atau bagian dari tanaman yang dikonsumsi untuk sayur, tanaman sayuran terbagi dari tanaman sayuran apa saja tadi? Sayuran batang, Daun. sayuran Batang, terus Buah. umbi atau umbi ya, terus apa lagi? Buah ya, Akal. sayuran daun, sayuran buah, kemudian sayuran bunga. Ya, betul, atau polong. Ayo diulangi lagi. Pertama sayuran apa? Daun. Daun, sayuran batang, batang, sayuran buah, buah, umbi, Bunga. bunga, Kacang. Orang daun. daun udah. Kacangan. Ya, polong, biji atau polong ya. Oke. Nah, itu berdasarkan identifikasi komoditas sayuran yang diambil bagiannya ya. Jadi itu penamaan identifikasi sayuran atau klasifikasi sayuran berdasarkan bagian sayuran yang dikonsumsinya, bagian tanaman yang dikonsumsinya. Oke, Bapak kembali lagi berdasarkan daerah ketinggian tempat itu ada sayuran apa saja? Sayuran dataran rendah,
tinggi. tinggi dan Tinggi. menengah ya. Oke. Sayuran dataran tengah dan tinggi, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sayuran berdasarkan ketinggian tempat itu dibagi kecocokannya atau kesesuaiannya? Apakah sayuran dataran tinggi bisa ditanam di dataran rendah atau dataran rendah bisa ditanam di dataran tinggi? Bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Yo, yang bilang bisa, alasannya gimana? Coba Reno. Yang lain coba dulu ya. Yang lain. Bisa Pak, bisa. Alasannya kenapa Reno? Ya kalau gimana ya, rasanya nggak bisa semaksimal mungkin kayak yang ditanam di tempat biasanya gitu. Ibaratkan yang tanaman dataran tinggi ditanam ditanam di dataran rendah. Oke. Nah, dia nggak bisa maksimal gitu pertumbuhannya Pak. Oke, terima kasih Reno. Selanjutnya ke Juwita. Nopal Pak. Juwita, yang lain diambil dulu kecuali Juwita. Diambil dulu yang lain. Juwita coba diambil pintunya. Ya, diambil. Juwita ada permasalahan. Coba ke Apip. Kan tadi Reno bilang bahwa bisa tanaman yang dataran rendah atau dataran tinggi bisa ditanam di dataran rendah, dataran rendah bisa ditanam di dataran tinggi. Tapi menurut Reno itu tidak bisa optimal. Kenapa itu, Pip? Biar nanti diambil uang yang lain belajar. Pip? Nggak sinyal Pak. Oh, nggak ada sinyal. Iya, kenapa? Banyak elektronik di lembut. Oke. Kalau Apip masih mencari sinyal, coba oleh Ridwan. Nopal Pak. Nopal. Ini kameranya harus on dong. Bapak nggak Iya tahu nih. dengan siapa ini. Nopal. Ya, ini dulu Ridwan dulu. Ridwan, kenapa? Tadi kalau menurut Reno kan bisa ditanam di dataran tinggi juga bisa yang dataran rendah, tapi tidak optimal. Kenapa itu? Dari suhu Pak. Mantap. Suhu. Kenapa tuh suhu tuh? Kenapa suhuan? Pak. Oh, suhu dataran rendah dengan dataran tinggi beda gitu. Ya Pak. Nah, oke. Di antaranya suhu. Sajra tinggi. Sekarang Gita. Sajra tinggi. Gita, kenapa di off kameranya Gita? Oke. Terlalu cantik Pak. Ya, tadi kan kata Ridwan Nopal. bisa tinggi, tapi antaranya suhunya berbeda. Kenapa suhu yang berbeda bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman itu tidak sesuai? Kenapa Gita? Ya. Di unmute dulu. Ayo. Karena beda pada dataran tinggi sama dataran rendah. Beda ya. Oke, dibantu oleh siapa ini? Henny Channel. Nopal Pak. Henny Channel Nopal. siapa deh? Namanya Henny ya. Silakan Nopal Pak, dibantu. pinter dia Pak. Ya. Enggak. Nopal. Jerry. Ya, karena permintaan Jerry, coba Jerry. Nopal itu juara kelas. Jerry, coba Jerry. Jadi Pak jadi. Ya, Jerry. Yang kamera. Yang lain di mute dulu. Coba Jerry yang unmute. Ya, Jerry. Kenapa? Kan Nopal tadi, juara kelas Pak. Nopal. menurut Reno, tanaman itu mempunyai, kalau misalnya yang di dataran rendah ditanam di dataran tinggi itu bisa ditanam, tapi tidak tumbuh optimal. Di antaranya tadi menurut Ridwan, diantaranya suhu berbeda. Menurut kita juga ada perbedaan. Kenapa tanaman bisa merespon berbeda jika di lingkungan tanamnya berbeda? Coba, siapa yang mau jawab lah? Nopal pasti bisa.
Nopal Pak, Nopal. Nopal. Iya Nopal sok Ya, atuh requestnya banyak Nopal nih. Nopal katanya juara bertahan Pak. Ya, yang lain diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin menjawab. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nopal Firdaus, asal kelas 12 Adira 2. Ya. Jadi perbedaan iklim yang ada di benua Asia itu berbeda-beda, dan mengapa pertumbuhan sayuran yang di dataran tinggi dan dataran rendah itu tidak saling berkembang, karena pertumbuhan yang terbiasanya ada di dataran tinggi itu, dia jika kalau ditanam dalam dataran rendah, dia akan tumbuh tidak maksimal. Oke. Siap. Terima kasih. Lanjut. Perbedaan itu juga yang mendukung pertumbuhan kepada tanaman itu sangat berpengaruh, dan suhu juga sangat berpengaruh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Nopal. Oke, selanjutnya Curhat lah. Puput. Panjang teuing Pak. Puput kenapa off kamera? On kameranya. Oke, yang lain di mute dulu. Tadi sudah dengar kan kata Nopal ya, kata Reno juga, Gita, kemudian Ridwan. Berarti jikalau seperti itu, ketika kita akan menanam tanaman sayuran, apa saja yang mesti diperhatikan jika kita ingin tanaman sayurannya tumbuh baik? Oleh Puput. Bagus Pak. Nopal Pak. Pupuk dan tanahnya harus bagus Pak. Pupuk. Oke. Ini kita masih membahas tanamannya ya, belum ke yang lainnya. Iya Pak. Siap. Tadi udah pupuk, kata Puput. Coba Hudia. Ayo Hudia. Gimana Hudia? Ulang Pak pertanyaannya. Jika kita ingin menanam sayuran secara tumbuh dengan baik, tadi kan beberapa pendapat sudah dikemukakan tuh sama teman-temannya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan komoditas ketika kita akan melakukan budidaya? Sok, Hudia. Ayo dia we, gorong ya. Semangat Kakak. Oke, Hudia masih mencari kata-kata, dibantu oleh siapa ini? Andrew, on kamera. Iya, Pak. Andrew, ya, itu aja. Kenapa? Apa saja yang mesti dipertimbangkan ketika kita ingin menanam satu komoditas supaya komoditas itu bisa tumbuh dengan baik? Biji atau bibitnya Pak? Oke. Apalagi? Air juga Pak. Oke. Ada? Terus? Udah Pak. Oke, udah. Coba dibantu oleh Dini Indriani nih. Dinar Mulyani Pak. Dini, halo? Apakah menyimak? Tidur Pak, tidur. Oke, sama Siti Kesarean, Nuraini Pak. aja sini. Siti Nuraini silahkan. Ini Pak. Dia jawab lah, udah jawab. Alhamdulillah. Siti Nuraini dulu ya. Sok. Ayo. Pak, dia jawab katanya ke Pak. Ya nanti. Siti Nuraini dulu. Tanahnya harus subur. Tanah harus subur. Ya. Itu apa tuh? Jawaban Rukia.
Bohong lah, bohong. Ini baru dia tadi dulu jawab kayak gitu apa? Ini sekarang nih, yakin. Oke, terus ini Ini yang bagus kan? beat yang bagus. Oke, udah ini kayaknya Udia juga mau menambahkan. Silakan Udia. Oke. Jawabannya ini. Oh gitu, terwakili sama Eni ya. Oke, selanjutnya oleh apa? Riki Hermawan. Nanti mah namanya yang ini ya. Riki nggak ada. Coba Afgan. Afgan, apakah hadir? Kenapa nggak on Ariando, kamera? Pak, oke. Afgan. Riando. Ya Afgan, Ya, Pak. silakan berpendapat. Ya Pak. Ya. Apa Pak pertanyaannya? Aduh, baru apa? Jadi kalau Afgan mau nanam komoditas, mau menentukan komoditas, ya, supaya komoditas itu atau tanaman itu tumbuh dengan baik, apa saja yang mesti diperhatikan? Begitu Afgan. Oh, pertama itu benih atau bibitnya harus bagus Pak atau unggulan. Ya, Kedua, pemberian pupuk atau pestisida untuk menangani hama Pak. ya. Udah, Pak. Oke. Kan Bapak ulangi ya. Kalau kayak benih, bibit, pupuk dan lain sebagainya itu masuknya kita sudah tahu nih mau menanam komoditas kangkung gitu kan. Berarti kita cari benih kangkung yang baik, terus bagaimana memupuknya. Nah, yang Bapak ingin tanyakan, sebelum menentukan jenis sayurannya, jenis komoditasnya. Jadi sebelum menentukan, oh ini cocoknya kita nanam kangkung. Oh ini kita cocoknya nanam bayam. Apa yang mesti kita pertimbangkan gitu. Oke, oleh Tempatnya, Pak. Asalama Najwa. Raja. Ayo, Pak, Reno Pak hadir. Ini Reno menjawab. Reno. ayo awal. Reno manggil solot. Najwa. Kata Najwa. Ayo Nopal ya. di unmute dulu, di unmute. Nah, oke. Ayo, silakan jawab, Pak. Saya. Iya. Bukan orang. Saya. Bukan orang. Apa mau keren? Aduh. Bapak udah cuap-cuap dari tadi. Coba sama Almu Adilah dibantu pertanyaan Bapak tadi apa ya? Gila Pak, cantik. Almu Adilah. Nopal cantik itu Nopal. Oke, Bapak ulangi ya pertanyaannya ya. Yang lain jangan dulu ini soalnya kalau Bapak ngomong kalian ini nanti noise beda kalau dengan di ini kan agak keterimanya nanti ada ini, ada nggak jelas. Oke, untuk pertanyaan ke Almu Adilah dan Dinar Muhyani. Ya. Bapak tanya, kalau di Rangkas Bitung cocoknya nanam sayuran daun jenis sayuran daun apa? Coba Almu Adilah dulu. Oke. Tolong Pak. Hah? Apa? Sayuran daun. Daun singkong. Daun singkong. Coba Dinar, ya betul. Dinar, bagus. Daun Aduh, singkong, ngeleng, ya. Pak, ngeleng. Tapi yang berdasarkan pembahasan Bapak tadi, yang termasuk karakteristik apa jenis sayuran daun. Coba Dinar cocoknya berdasarkan karakteristik sayuran macam-macam sayuran daun itu di Rangkas Bitung cocok nanamnya sayuran apa? Sawi, oke. Kangkung. Oke. Yang lain mute dulu. Bapak tanya, kenapa Dinar memutuskan di Rangkas Bitung cocok nanam sawi? Nggak tahu. Oh. Coba dibantu oleh siapa ya? Ridwan Praditya. Ridwan. Haris mana Haris?
Ya, tolong dibantu. Dinar Muhyani tadi. Menurut Dinar, di Rangkas Bitung diantaranya yang cocok sayuran daun itu nanam sawi. Kenapa alasannya? Apa Ridwan punya pendapat lain? Itu ambil aja di situ, Dek. Oke? Hah? Ini kereta ya, Pak. Terus? Cocok. Coba ini nih. Oke, makasih Ridwan. Mungkin oleh Alek 24. Siapa nih nama aslinya Alek 24 nih? Alek Pak, aslinya mah Alek. Alek, halo? Oke, Bapak coba simpulkan ya. Jadi, ruang lingkup. Jadi ketika kita akan menentukan jenis komoditas apa yang akan kita budidayakan, hal apa saja diantaranya perlu diperhatikan adalah syarat tumbuh tanaman itu. Tadi sudah disebutkan air, ya kan? Suhu, sinar matahari, ya, kegemburan tanah. Jadi, yang harus diperhatikan ketika kita ingin menanam satu komoditas adalah pertimbangannya syarat tumbuh tanaman itu bisa tumbuh optimal harus bagaimana. Ya. Nah, itu. Nah, berdasarkan hal tersebut maka kita baru memutuskan, oh, ini komoditas ini cocok. Tadi ada ketinggian tempat berbeda-beda. Kenapa? Karena ketika dataran rendah itu intensitas sinar matahari berbeda, itu dengan dataran tinggi juga berbeda. Terus kemudian tingkat suhunya berbeda satu tempat dengan yang lain sehingga menentukan jenis komoditas yang bisa ditumbuh optimal di daerah tersebut. Oke. Selanjutnya, tadi ada hal-hal apa saja ketika kita akan membudidayakan komoditas. Yang harus diperhatikan itu pertama adalah dalam menentukan apa? Benih. Ya, bibit, betul. Terus apa lagi? Tanahnya, pilihan tanah. Terus? Pupuk. Pupuk, betul. Sama air. Airnya. Terus apa lagi? Kompos. Ya, kompos. Media tanamnya, Pak. Ya? Apa, Hudia? Hah? Media tanamnya. Media tanam, ya, betul. Oke, jadi ketika kita sudah menentukan jenis komoditas, maka syarat tumbuh tanaman yang tadi apabila ingin tumbuh optimal harus diperhatikan. Pertama kita menentukan benihnya yang bagus, terus kemudian kesesuaian media tanam, ketersediaan air, ya, ketersediaan unsur hara dengan memasukkan pupuk, kompos, ya, pupuk anorganik. Terus yang terlupa adalah pemeliharaan. Di antaranya pengendalian hama tanaman, ya, bisa jadi hama organisme pengganggu lah, OPT, organisme pengganggu tanaman. Ada yang jenisnya tanaman seperti gulma, ada yang jenisnya hewan itu hama dan lain sebagainya. Oke, sampai sini kita punya waktu 3 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Reno. Ada yang ditanyakan? Cukup? Tidak. Oke, kalau cukup, Cukup, Pak. kalau cukup jangan lupa absennya di link diisi. Udah diisi link absennya. Udah, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan kirim link tugas. Link tugas. Ya. Per kelas, Pak. Tugasnya nanti kalian bisa kerjakan bersama-sama atau juga mengerjakan sendiri, ya. Ya, Pak. Tapi nanti, nah ini yang terakhir link tugas ya. Kalian bisa mengerjakannya berkelompok, bareng-bareng, ya. Juga bisa mengerjakannya sendiri-sendiri.
Ya Pak. Tapi nanti di-uploadnya perorangan sendiri-sendiri ya, walaupun sama ya. Ya Pak. Iya, Pak. Uploadnya di mana Pak? Bisa dipahami gimana, No? Uploadnya di mana? Itu di linknya ada, tinggal diklik Google Form-nya, nanti ada keharusan Ya. mengupload Oh ya ya. hasilnya. Belum dicoba Pak. Ya, itu video ya. Jadi bukan tulisan, bukan voice note, tapi uploadnya berupa video. Jadi nanti kalian berkelompok mengidentifikasi jenis sayuran yang ada di sekitar kalian, di sekitar rumah. Waduh. Ya. Terus kalian lihat, Pak. oh ini sayuran Tanggal apa? dangder. Kalau bisa nanti wawancara, kalau memang menemukan petaninya, kalian bisa diskusi mewawancara petaninya. Sama pertanyaannya, seperti yang Bapak tanyakan ke kalian, kenapa Pak petani mengirim komunitas A dan lain sebagainya ya. Nanti si videonya diupload di link itu. Waduh. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kalau memang bisa, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Halo, ada ya. Halo. Berapa orang, Pak? Bebas. Kalian senangnya mau bagaimana? Mau bersepuluh, mau 2 orang, mau 1 orang? Kalian senangnya bagaimana silakan. Yang penting kalian membagi tugas itu dengan enjoy ya. Wan, bareng Wan. Oke. Wan. Batas uploadnya Paling kapan? yang share aja Pak. Linknya Pak. Lupa aja Pak. Atuh aing nebeng main nebeng. Batas uploadnya kapan? Batas uploadnya hari Minggu ya. Kemarin nebeng mana Pak? Hari Rabu, Pak. Enggak, nanti kan di situ tugasnya ada khusus ya, ada siapa aja gitu. Nanti ada namanya kan di situ, ada nama siapa, terus upload ya, kelas kan. Oke, Pak. Oke, jelas ya. Ya. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Kalau memang sudah jelas karena sudah sesuai dengan janji Bapak jam 2 kurang seperempat, Bapak sudahi saja pertemuan kita minggu ini. Jadi yang jadwalnya hari Selasa, hari Rabu itu Bapak satukan sekarang ya. Jadi sekalian. Kecuali Berarti yang besok- agribisnis tanaman buah. Pak, ini teman gua gimana? Sayur. Nanti Satu. kan ada yang satu kelas dengan Bapak 12 TPH 1 ya. Ya, Pak. Ya, nanti Bapak kabari lagi ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bila mana tidak ada pertanyaan, mohon maaf segala kekurangan dari Bapak. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelas selanjutnya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kondisi. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, Barat, Nelaidin. ya, dengan Aidin wal Faidin. Besok Corona. selamat Tanggal lebaran, Idul Adha. Pak. Ya, Nelaidin. selamat Idul Adha. Lebar daging Pak di dia mah. Wih, kirim kan kirim. Kirim. Daging Pak, motong. Ya Pak. Apa?
Iya, Pak. Enggak, Pak. Iya, insya Allah. Siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak, sehat.
Pak. Siap, udah, Pak. Ya. Ya. Ya Pak. Iya, Pak. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Yang 9 orang ini insya Allah pada sehat semua ya. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak untuk memulai pembelajaran hari ini ya, tentang agribisnis tanaman buah. Jadi Bapak untuk kelas 12 diberikan tugas 12 ATPH 1 itu Bapak mengampu agribisnis tanaman buah. Bapak akan share screen ya, bentar. Sudah terlihat? Ya, Pak. Udah, Pak. Oke. Ini adalah materi yang akan kita pelajari ya, di agribisnis tanaman buah. Di antaranya yang pertama kompetensinya adalah menganalisis usaha produksi tanaman buah, kemudian menentukan produksi tanaman buah, kemudian menganalisis kesuburan tanah untuk tanaman buah ya. Kemudian selanjutnya itu menganalisis perlakuan khusus secara fisik, mekanis, dan kimia untuk tanaman buah. Kemudian menganalisis pasca panen tanaman buah. Kemudian menganalisis kriteria keberhasilan usaha. Kemudian menganalisis pasar tanaman buah. Kemudian mengevaluasi hasil penanganan limbah tanaman buah. Kemudian yang terakhir mengevaluasi laporan usaha tanaman buah. Jadi untuk di kelas 3 ini lebih spesifik, lebih nanti kalian membuat perencanaan, kemudian kalian nanti merawat atau menanam, terus memelihara ya, terus kemudian nanti mengevaluasi, kemudian membuat laporan. Terus ada juga nanti ada memasarkan, terus penanganan limbah tanaman buah, misalkan seperti apa, contoh tanaman buah limbahnya misalkan sisa-sisa biji atau sisa kulit yang sisa-sisa konsumsi begitu. Nanti kita akan materinya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Untuk materi ini nanti Bapak share ya di grup. Untuk agribisnis tanaman buah, silahkan nanti kalian bisa download dan bisa kalian pelajari sendiri nanti di rumah ya. Untuk referensi dan lain sebagainya, kalian bisa cari di macam-macam referensi ya, melalui Google, YouTube dan lain sebagainya. Oke. Untuk selanjutnya, ketika kelas 11, materi apa saja yang sudah dipelajari kemarin?
Ada yang masih ingat? Cara ini Pak, cara menanam tanaman ini apa namanya? Jeruk Oke. lemon Pak. Oke, ada lagi? Sudah kalian pelajari keuntungan atau prospek tanaman buah lemon sendiri, sudah dipelajari belum? Dah, ya, terima kasih. Ya, selanjutnya nanti Bapak share absen juga di sini ya. Share absen, share link materinya ya. Nanti di 5 menit terakhir. Jadi mohon nanti dibuka kolom chatnya, terus lakukan absensi karena kemarin ada yang ikut pertemuan tapi absensi belum ya. Jadi sengaja Bapak share absensi di chat Google Meet supaya memang yang hadir itu yang benar-benar melakukan absensi ya. Oke. Selanjutnya alhamdulillah sudah 10 orang bergabung ya. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Bentar. Ada muncul nggak? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Oke. Budidaya bagi sebagian orang adalah hal yang biasa. Hanya segelintir orang saja yang mampu menangkap peluang yang ditawarkan oleh dunia budidaya. Ki Gede Eka Satria Utama salah satunya. Di saat kebanyakan pemuda lebih memilih jalur aman dan mencita-citakan menjadi pegawai, ia memilih jalur berlawanan. Pemuda yang akrab disapa Dede ini lebih memilih menekuni kegemarannya pada dunia budidaya. Yang cukup menarik baginya adalah budidaya tanaman buah dalam pot atau lebih dikenal dengan tabu lampot. Tabu lampot umumnya menyasar rumah-rumah yang tidak memiliki cukup lahan untuk menanam buah, sehingga menanam menggunakan pot dapat menjadi alternatif. Selain itu, keunikan tabu lampot banyak menarik minat kalangan umum untuk mengoleksinya. Cukup dengan pemberian pupuk dan penyiraman secara teratur, tabu lampot dapat menghasilkan buah. Dengan modal yang tak sedikit, pemuda berusia 24 tahun ini memulai usaha budidayanya. Di area seluas kurang lebih 4 are, ia mengembangkan aneka jenis tanaman buah, baik varietas lokal maupun mancanegara. Suka duka ditemuinya. Bahkan orang tuanya sempat menentang keputusannya menekuni usaha budidaya. Namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk merintis sukses di jalur usaha budidaya. Saya upload di Facebook. Kok di Facebook itu banyak yang tertarik gitu, nanya beli di mana, dapatnya di mana, dan sebanyak yang suka. Dari sana saya mikir berarti banyak juga penggemar tabu lampot tapi bingung belinya didapatnya di mana gitu. Di sana saya mikir ini ada peluang usaha, jadi ya yang saya punya saya jual dan saya buat lagi yang baru, dan semakin lama semakin besar dan semakin banyak koleksi saya. Dengan totalitas dan kerja keras, Dede terus melalui banyak hal. Perhatian sepenuhnya ia berikan, tak tanggung-tanggung. Ia memberi pelayanan ekstra hingga ke rumah para pelanggan. Menurut saya, Gede itu orangnya giat, laten, ulet. Sebenarnya itu semua harus ada di diri pemuda di Indonesia, utamanya di Lombok. Karena segala sesuatu bisa kita raih sesuai sama niat dan kerja keras yang pasti ketulusan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi nggak ada paksaan. Di mata sebagian pelanggan, ia tak ubahnya seorang dokter tanaman. Meskipun dahulunya ia menempuh pendidikan di bidang akuntansi. Tidak sedikit orang terinspirasi olehnya, tua dan muda. Bahkan seorang pembudidaya tanaman sayur yang bernama Gede pun saat ini ikut mengembangkan
menanamkan tanaman buah di dalam pot. Ada yang lebih menjanjikan lagi, sama lebih seperti Mas Dede ini. Pertama saya kenalnya memang awalnya dari teman, tidak dibawa kemarin. Setelah saya lihat peluang, wah ini sebenarnya bagus. Jadi dia dapat ya keuntungan yang sesuai lah dengan apa namanya jeripayanya sama inovasi-inovasinya untuk bagaimana berbuat dalam konteks seperti itu. Jadi saya coba-coba juga dengan peluang yang ditangkap Mas Dede ini luar biasa. Hasilnya ya cukup menggembirakan bagi saya. Jadi saya awalnya Muda, tekun, dan memiliki kemantapan tekad. Para pemuda seperti Dede patut menjadi contoh bagi pemuda lainnya. Semangat di usianya yang masih sangat muda merupakan modal dasar yang juga bersemayam pada diri para pemuda lainnya. Ia berharap agar semakin banyak anak muda yang berani keluar dari zona nyaman dan mencoba berbagai peluang di berbagai bidang. Oke, sudah disimak videonya? Menurut kalian bagaimana nih pendapatnya? Ayo pendapatnya bagaimana? Coba Afgan soal tadi tayangan. Pendapatnya dia di usia muda bisa menemukan kreativitasnya dalam budidayaan tanaman pot atau lamput ya kayak Tabu lampot. lamput ya. Di usia mudanya dia bisa penghasilan dalam budidayaan tersebut Pak. Ya. Terima kasih. Oke, ada yang mau nambahkan Sandi? Sandi. Sandi bukan kelas. Oh bukan, itu kenapa? Saya PTH juga Pak. Sandi Fadila. Gita gimana Gita? Pendapatnya Gita? Ayo, ini kenapa pada off kamera semua? Coba dinyalain kameranya. Ayo. Yang lain? Hayu Septiawati, Alek 24, Mela, dinyalakan kameranya. Tadi sudah disimakkan videonya? Ya Pak. Menurut Mela bagaimana menurut Mela? Gimana tadi soal budidaya tanaman buah khususnya di tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Jadi dia bisa menanam tanaman buah itu tidak hanya di hamparan lahan yang luas, di dalam pot juga bisa dia pelihara. Kemudian itu penampakannya bagus, buahnya banyak, itu juga bisa menarik konsumen gitu. Ini salah satu peluang alternatif yang bisa jadi pembuka untuk berwirausaha gitu. Oke, Apip. Muhammad Apip, gimana pendapatnya Apip? Halo Apip, gimana ini? Ayo pendapatnya on kamera aja, kenapa? Ayo, menurut Hayu gimana? Menurut Hayu Septiawati. Coba Bapak ingin kenal kan mukanya, kalau yang Muhammad Apip itu kayak gimana gitu. Mela yang mana, Hayu yang mana, Gita yang mana, Anas yang mana, Alek yang mana kan? Kalau kompreng kasual itu siapa? Ripai Pak. Muhammad Ripai. Ya. Coba di on kameranya supaya Bapak ini.
Izin Pak. Iya, ayo tuh, gak apa-apa. Ayo menurut Hayu Septiawati, bagaimana? Di mute, masih di mute tuh. Dinyalain speakernya. Kok di mute semua? Oke, secara umum agribisnis tanaman buah itu berbicara tentang bagaimana menanam dan konsep nilai ekonomi dari apa yang kita tanam, khususnya komoditas tanaman buah. Jadi selama ini kita berpersepsi bahwa tanaman buah itu harus ditanam di lahan yang luas. Nah, tadi Bapak sodorkan tayangan itu supaya menginspirasi kalian bahwa sebenarnya dari komoditas tanaman buah itu yang bernilai ekonomi itu tidak hanya buahnya yang dijual, tapi tanamannya pun jika dikemas secara bagus, menarik, itu bisa mendatangkan nilai ekonomi justru yang lebih tinggi begitu ya. Nah, tanaman buah sendiri kan macam-macamnya banyak. Ada tanaman buah semusim, ada tanaman buah tahunan. Kalau semusim itu ya contohnya apa saja tanaman buah semusim? Ada yang tahu? Tomat masuknya ya sayuran tapi tanam. Oke, itu rambut. Oke. Nah, oke. Bapak, kalian tahu nggak perbedaannya tanaman buah semusim dan tanaman buah tahunan? Jadi, tanaman buah semusim itu yang sekali panen, setelah panen tanamannya tidak bisa dipelihara lagi, sudah selesai dan harus diganti. Nah, kalau tanaman buah tahunan biasanya itu tanaman kalau dia sudah panen pun tanamannya dipelihara lagi dan musim selanjutnya dia masih bisa berbuah. Bisa dipahami? Jadi menurut Mela, tanaman buah semusim itu contohnya apa aja Mela? Ya, Bapak ulangi ya. Bapak ulangi pengertiannya. Tanaman buah semusim itu tanaman yang setelah berbuah itu ya, dia itu harus dibongkar, harus ditanam lagi tanaman baru begitu. Kalau tanaman tahunan, dia sekali tanam tapi terus nanti berbuahnya selama dipelihara gitu. Oke? Apa aja tanaman buah semusim, Mela? Oke, dibantu sama Akbar. Akbar Udori. Bar, tanaman buah semusim apa aja, Bar? Pisang Pak. Pisang. Pisang memang kalau udah berbuah dibongkar semuanya, ditanam yang baru. Itu enggak pisang. Kan? Tebak. Tapi kan masih ada di situ di rumput itu tanaman pisangnya ya. Ya, ini tanaman buah semusim itu yang benar-benar setelah dia berbuah dibongkar semuanya, diolah lagi, ditanam lagi. Gitu. Nah, itu semangka. Apalagi, apa? Melon. Iya. Timun suri. Iya, betul. Ayo, timun suri. Ada lagi? Stroberi, apakah sudah berbuah dibongkar? Enggak. Hah? Apa kompreng? Singkong tanaman buah gitu. Singkong kira-kira tanaman apa singkong? Tanaman umbi-umbian Pak. Umbi-umbian, masuknya kemana itu? Tanaman pokok. Tanaman pangan ya, tanaman pangan. Iya, Pak. Ya. Oke. Pangan. Ya maaf. Selanjutnya boleh, nggak apa-apa. Selanjutnya tanaman buah tahunan atau musiman. Apa tanaman buah tahunan? Apa aja?
Rambutan, itu. Manggis, Pak. Manggis, Durian. durian. Oke. Nah, itu ya. Jadi tanaman buah itu tergolong ada dua macam. Ada tanaman yang buah semusim setelah dia berbuah dibongkar, ditanam baru lagi. Ada yang tanaman buah tahunan, gitu ya. Nah, video tadi yang Bapak tayangkan itu bisa dilakukan di tanaman buah yang mana? Tahunan, Pak. Iya, tahunan ya. Setelah beberapa kali berbuah, tetap aja karena itu nanti memperlihatkan keindahannya kalau ditanam kalau disimpan depan rumah atau khusus yang memiliki pekarangan-pekarangan yang kecil gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Selanjutnya Bapak akan share link absen di chat ya, di kolom chat ya. Nanti yang tidak hadir Google Meet ini kan nggak bisa ini link absen. Terlihat link absennya? Sok diisi dulu link absennya. Udah pada diisi? Diklik dulu link absennya di kolom chat. Apakah semuanya sudah absensi? Bisa, Pak. Kenapa belum bisa? Tutup, Pak. Hmm?